Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Kewarganegaraan R26 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai analisis keseriusan dan keefektifan dalam belajar di lingkungan kampus, yang beranggotakan kelompok dengan Indi Setiarini dari Program Studi Teknik Pertambangan, Gizi Disya Putri dari Program Studi Teknik Pertambangan, Imada Erik Darmawan dari Program Studi Teknik Pertambangan, Sisilia Novia dari Program Studi Teknik Pertambangan, Anggi Christine Siregar dari Program Studi Teknik Pertambangan, dan Cita Maulia Fadilah dari Program Studi Teknik Pertambangan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kampus merupakan tempat menimba ilmu bagi para mahasiswa, memiliki peran penting dalam hal belajar. Lingkungan kampus yang ada seperti perpustakaan, ruang belajar, laboratorium, masjid, kantor, dosen dan karyawan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan mahasiswa. Mahasiswa memiliki bekal untuk mencari, menggali, dan mengalami bidang keilmuan dengan cara membaca, mengamati, memilih bahan-bahan bacaan untuk ditelaah. Selanjutnya akan dituangkan dalam berbagai karya ilmiah. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode studi kasus secara online melalui Google Form. Nah, studi khusus ini dilakukan dengan cara memperhatikan dan mengumpulkan studi terperinci dan dari kasus tertentu baik secara individu atau kelompok kecil. Metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan ini mencakup pengumpulan data harian orang lain dan catatan pribadi atau publik. Dan berikut lampiran yang telah kami gunakan melalui Google Form. Baca! Kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif yang disediakan oleh pemerintah terdiri dari 1. Program pertukaran mahasiswa merdeka, 2. Magang bersertifikat, 3. Indonesia International Student Mobility, 4. Studi independen bersertifikat, 5. Proyek kemanusiaan, 6. Riset atau penelitian, 7. Membangun desa atau KKN tematik, 8. Program kampus mengajar, 9. Program wirausaha. Lalu selanjutnya ada alternatif solusi. Berdasarkan gambaran kondisi dan solusi permasalahan yang ada, sebagai seorang mahasiswa, kita dapat memberikan saran yang dapat membantu dan memberikan inovasi yang dapat membangun semangat untuk banyaknya mahasiswa agar dapat menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dan menyenangkan. Banyaknya pilihan tindakan yang bisa kita ambil tidak lepas dari peran orang-orang di lingkungan sekitar kampus, terkhususnya mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri. Lalu tindakan. Berikut adalah beberapa alternatif saran dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keseriusan dan keefektifan dalam belajar di lingkungan kampus bersama dengan tujuan dan aplikasi pengimplementasiannya. Jangan keluar, biarin aja. Yang pertama, program pembelajaran berbasis proyek. Program pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk mendorong siswa menjadi pembelajar aktif yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya menjadi penerima informasi yang pasif. Yang kedua, mentoring dan tutoring. Program mentoring dan tutoring dalam proses pembelajaran dirancang untuk memberikan dukungan akademik tambahan kepada siswa yang membutuhkan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Lalu yang ketiga, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi. Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran dan memungkinkan pembelajaran lebih interaktif. Solusi. Belajar di lingkungan kampus memiliki keefektifan yang tak terbantahkan karena menyediakan beragam sumber daya dan kesempatan untuk pembelajaran yang mendalam, interaksi langsung dengan dosen, dan rekan sejawat, memfasilitasi pertukaran gagasan dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Solusi yang
kami bawa itu ada 3, yaitu 1. Program pembelajaran berbasis proyek pihak kampus dapat menyelenggarakan program pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan bidang studinya. Yang kedua, mentoring dan tutoring kampus dapat menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan dukungan tambahan, seperti hasil ujian, kuesioner evaluasi diri, atau rekomendasi dosen. Yang ketiga, penggunaan teknologi pembelajaran kampus dapat menggunakan platform pembelajaran online yang menyediakan akses online ke materi pelajaran, tugas, dan sumber daya pendukung lainnya. Kesimpulan, analisis keseriusan dan keefektifan dalam belajar di lingkungan kampus menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti motivasi, metode pembelajaran, lingkungan belajar, serta dukungan sosial memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa. Keseriusan dalam belajar tercermin dari komitmen mahasiswa untuk memahami materi, memenuhi tugas, dan mencapai tujuan akademik mereka. Keaktifan belajar. Di sisi lain, tergantung pada seberapa baik mahasiswa dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti dosen, perpustakaan, teknologi, dan sesama mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman mereka. Saran dari kami yaitu yang pertama, memperbanyak fasilitas guna mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, menumbuhkan minat belajar mahasiswa karena pengaruh lingkungan sekitar. Yang ketiga, belajar memanajemen waktu dengan baik. Yang keempat, menumbuhkan rasa semangat di diri masing-masing. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu dengan belajar bersama. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga hasil kelompok ini bisa berguna untuk kedepannya. Terima kasih.